Masih lihat. Aku ya. Iya, percaya kan? Kalau Indonesia itu salah nih. Kasih tahu deh lagunya apa kalau masih tujuan masih buatan yang mana kekuatan yang masuk yang pertama. Dua kali kan?
Baik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat malam. Terima kasih untuk hari ini. Engkau telah mempertemukan kami walaupun secara online, tapi kami tetap bersyukur karena kami bisa berkumpul bersama teman-teman pemuda kami. Ya Bapak, kiranya Engkau bisa melancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapak. Inilah doa dan surat kami, haleluya, amin. Sebelum kita lanjut, ada yang mau sharing nggak? Sharing selama sebulan ini, seminggu ini. Ada nggak? Abi mungkin? Kak Tata. Kak Tata mau sharing nggak? Kak Esther mungkin? Nggak ada? Kak Adit? Yang lain nih, Kak Delis. Kak Delis mungkin? Kak Delis mau sharing nggak? Kak Ilan? Dari MC-nya dulu dong. Enggak, Dek. Dari aku. Apa ya? Kak Fikaris dulu deh. Ntar Leni. Ayo Kak Fikaris dulu. Ntar Leni deh. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Sedikit sharing dari kakak. Minggu ini atau bulan ini jadi bulan yang penuh kejutan, sekaligus campur aduk ya buat kakak pribadi, karena di Jakarta hampir setengah keluarga kakak itu positif COVID, dan nenek kakak meninggal, adik kakak isolasi mandiri, mama kakak itu isolasi di rumah sakit yang sama nenek kakak. Kenapa kakak bilang campur aduk? Karena di masa-masa seperti itu, di masa-masa kemarin gitu, ketika sebagian keluarga kakak sakit, grup WA keluarga yang biasanya sepi jadi rame, saling mendoakan, saling support, saling sapa, yang biasanya diem-diem aja, paling muncul kalau ada hal-hal penting aja. Tapi ketika COVID dialami oleh sebagian keluarga kakak di Jakarta, itu benar-benar yang namanya setiap jam pasti ada notifikasi masuk dari grup WA keluarga, dan itu isinya doa, isinya hal-hal yang membangun spiritualitas kakak secara pribadi. Itu meskipun pada akhirnya berduka karena nenek kakak meninggal, tapi satu hal yang kakak ambil, satu hal yang kakak petik dari kejadian tersebut, satu hal positif itu adalah di mana seluruh anggota keluarga kakak tuh sempat pernah ada dalam kondisi yang saling dukung, saling support, yang biasanya nggak pernah nyapa akhirnya nyapa, akhirnya ketemu lagi meskipun lewat online gitu, dan itu jadi satu kebahagiaan tersendiri gitu, satu kesenangan tersendiri buat kakak, bisa lihat saudara yang jauh, bisa lihat bisa dengar kisah hidup mereka yang meskipun singkat. Tapi dari COVID ini memang
kita perlu banyak belajar mendukung yang lain dengan cara yang berbeda gitu. Kalau biasanya kita sakit, ada teman sakit COVID, sebelum COVID mungkin kita bisa berkunjung ke rumahnya, tapi sekarang kita bisa dengan telepon, video call, dan bisa juga kita menggantungkan makanan di rumah teman kita yang sedang sakit gitu. Mungkin Pak Majelis Bayu bisa sharing tuh soal ceritanya waktu isoman, gimana tuh ceritanya? Ya, singkat aja dari kakak itu aja. Terima kasih semua. Halo, shalom adik-adik tercinta dan dikasih Tuhan. Gimana kabarnya? Ada suaranya nggak kakak? Ada Kak. Ya mungkin sharing sedikit dari kakak. Ya kita sekarang berada di masa yang sulit ya teman-teman. Di masa semua berada di situasi yang krisis. Kita krisis kesehatan, kita krisis ekonomi, kita krisis emosional, kita krisis iman gitu. Kita akui juga karena banyak orang yang mungkin di masa sekarang karena merasa sulit, merasa susah, mungkin dia menjadi imannya itu jadinya berasa dia Tuhan itu tidak menjawab doa-doanya, sama seperti coach yang bilang ada temannya kakak bahwa dia membuat status bahwa banyak orang yang terbukti terkena COVID gitu, tetapi tetap banyak orang tidak percaya dengan COVID, dan juga banyak orang yang berdoa bahwa situasi ini tetap akan berubah, dan sampai sekarang tidak berubah, tetapi masih banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan. Nah itu yang membuat salah satu yang kakak bisa ambil bahwa kita juga mengalami krisis dalam keimanan kita. Gitu. Jadi kakak bersyukur sekali teman-teman pemuda, walaupun kita keterbatasan waktu, kita keterbatasan jarak, kita keterbatasan mungkin kesibukan kita, tetapi kita tetap bisa berkumpul bersama-sama di sini, menyatukan iman kita agar iman kita menjadi teguh kembali. Itu aja sih. Kalau untuk masa-masa isoman kakak ya seperti yang kemarin-kemarin kita sudah share sih ke teman-teman pemuda, kakak isolasi mandiri di rumah. Kak Guntur sih yang agak sakit, tetapi ya tetap kita berdoa selalu kuasa Tuhan yang memulihkan. Seperti itu aja sih singkat dari kakak. Oke, makasih Kak Bayu, Kak Yosef. Ini Sekarang giliran mau sharing. Gilirannya Leni. Ya udah Leni. Jadi gini, 2 minggu lalu Leni dapat pengumuman nggak lolos. Jadi kan bulan Juli kemarin Leni ikut ditawarin sama kenalan Leni suruh ikut Gihlin beasiswa gitu. Ini Leni ikut nih, Leni daftar di Educator ID. Di situ Leni ikut. Leni seleksi berkasnya dulu. Puji Tuhan pas seleksi berkas lulus. Jadi pas minggu yang lalu, tapi Leni belum bilang nih sama mama sama papa kalau Leni ikut program beasiswa gitu. Leni belum bilang. Leni udah bilang kalau mau ikut, tapi Leni nggak bilang kalau Leni lulus atau apapun. Tapi pas seminggu lalu Leni ikut tes wawancara gitu.
buat seleksi kedua, dan itu Leni nggak lulus, dapat email kalau Leni nggak lulus seleksi wawancara. Di situ bener-bener, wah, ya mau gimana ya, pengen nangis tapi gimana, Leni nggak ada cerita ke siapa-siapa kalau ini bakal ikut program beasiswa gitu. Tapi Leni berdoa sama Tuhan. Leni tahu kalau Tuhan punya rencana yang indah buat kedepannya. Walaupun Leni awalnya lulus, seleksi pertama dan seleksi 2 nggak lulus, karena Leni tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah lagi ke depannya. Gitu aja sih kalau Leni. Leni berharap sih bisa lebih baik lagi ke depannya. Kasih ya. Gitu aja. Semangat Leni, nggak boleh sedih. Nggak sedih loh. Kemarin aja sedihnya. Besok jadi. Oke, kita lanjut ya. Bener nih? Oke, kalau nggak ada, sebelum masuk firman, kita angkat satu buah pujian. Tuhanku bila hati kawanku. Kita masuk dalam sesi firman. Untuk yang akan dibawa untuk dari Pak Pendeta Sudiana, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Selamat malam. Shalom. 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 Saya akan senang kalau saya bisa lihat masing-masing yang punya wajah dibuka dulu, kecuali yang tidak punya wajah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, banyak. Ada Yesaya tadi di mana ya?
Iya saya. Sama siapa di rumah? Menyendiri, Pak. Oke, mantap lah. Isolasi mandiri ya, mau naik remaja. Oke, baik. Sebelum firman, kita berdoa dulu ya. Segala kemuliaan kembali kepadamu ya Tuhan. Dan malam ini bersama dengan pemuda-pemudi dan remaja yang ada di Tiberias, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua dan jadikan kami sebagai alat kebenaran firman-Mu, supaya seluruh hidup kami berkenan kepada Tuhan di saat Tuhan izinkan kami menjalani hidup ini. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman, berkenan Tuhan juga memberkati, supaya benarlah firman Tuhan yang dapat diberitakan malam ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, baik, seizin dari Pak Vikaris, saya diminta untuk dapat melayani firman hari ini. Oke, nah sebelum lanjut, bisa dibantu karena kita ini antara sekolah sama dengan gereja hampir sama ya. Di sekolah juga kita melakukan seperti ini, daring. Sekarang ibadah juga daring. Kegiatan-kegiatan keseluruhannya memang harus melalui daring. Siapa yang tahu ada apa namanya ini, kalau misalnya orang menyebutkan ini? Peribahasa ya, peribahasa dulu. Setinggi-tinggi bangau terbang, pada akhirnya Jatuh juga. jatuh juga. Oke, karena ditembak ya. Siap. Ada lagi. Lebih besar pasak daripada selain Vikaris. Ya. Lebih besar pasak daripada Ya. ya tiang. Boleh tahu tiang listrik apa tiang telepon? Pasti tiang listrik ya. Masih dilanjutkan. Air cucuran atap jatuhnya Ke Mas Bayu, bawah. ke bawah. Saya kira itu yang paling benar ya. Ulang ya. Ya saya. Air cucuran atap jatuhnya ke ya saya. Ke bawah, Pak. Ya, ke bawah. Bayu, tolong diperbaiki Bayu. Tanah, Pak. Ya, ke tanah, mantap. Ini ada siapa ini? Karisma Bianca. Air cucuran atap jatuhnya ke bawah, ke tanah, ke got. Jadinya Pak Vikaris, inilah pelajaran baru berbeda dengan waktu kita ya. Oke. Esther bisa bantu? Sebelum Delicia, ketua pemudanya. Air cucuran atap jatuhnya kemana? Suara saya Halo, Ya. ke Pelimba. Oke, ya ke Pelimbahan juga, mantap. Ini mungkin sekarang ya, mudah-mudahan ketua pemudanya tidak tahu jawabnya. Khusus untuk ketua pemudanya. Seperti kata dalam Tempurung. Oke, seperti kata dalam tempurung. Dikasih tahu mama. Bukan dikasih tahu. Tidak ada. Mama berpikir tapi Delicia yang jawab. Nah, kita coba buka sekarang firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Baca di tempat kita masing-masing ya, tapi biarkan masih dalam bentuk mute. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sudah ketemu ya? Baik, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, teman-teman semua, dulu sulit sekali kita mengerti firman ini, sangat sulit. Tetapi sekarang sudah mulai lebih gampang kita mengerti. Tadi Kakak Fikaris sudah menyebutkan bahwa COVID-19 ini memaksa kita bahwa kita harus berpikir berbeda, mengambil langkah-langkah yang berbeda, menolong sahabat kita secara berbeda pula. Bahkan sekarang kita sudah memasuki masa tatanan baru. Nah, perubahan ini sebenarnya identik juga dengan apa yang disebut dengan perubahan budi, akal budi yang sehat dan yang baik. Ada orang mengatakan bahwa orang itu bisa hidup tanpa sahabat atau tanpa orang lain. Dia mengatakan, saya bisa kok hidup sendiri. Yang bisa hidup sendiri hanya orang isolasi mandiri saja. Dan itu pun harus ditolong oleh orang lain dan harus digantungkan makanan di depannya seperti Kakak Fikaris sebut tadi. Kiat-kiat baru menolongnya. Nah, sekarang menurut penelitian, coba nanti tolong dibantu. Menurut penelitian bahwa suara kata adalah suara yang paling nyaring bunyinya. Menurut penelitian, suara kata adalah suara yang paling nyaring bunyinya dari seluruh binatang-binatang yang ada. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Yang setuju dulu. Boleh dibuka dan mute. Atau angkat tangan saja, siapa yang setuju bahwa suara kata paling nyaring bunyinya? Siapa yang setuju? Boleh angkat tangan. Yang setuju? Oke, tidak ada. Berarti yang lain, oh ini Delicia, apa artinya? Setuju ya? Delicia tadi angkat tangan. Oke, setuju dia. Berarti yang lainnya tidak setuju ya? Baik. Oke, Kakak bagaimana? Kak Fikaris setuju apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak setuju. Oke. Nanti Kakak Fikaris terakhir jawab ya. Yang di Tiberias ini siapa ya? 1, 2, 3. Yang pakai masker siapa yang paling depan? Oh iya. Coba di situ bertiga berpikir kalau tidak setuju siapa mau mewakili? Mengapa tidak setuju? Ada tiga orang itu sekali. Ya? Setuju. Karena dengan jangkrik suaranya. Bisa diulang? Oh ini. Setuju karena jangkrik gedean suaranya. Oke, suara jangkrik ya. Baik. Kakak Bayu, setuju apa tidak? Setuju Pak, soalnya kan suara jangkriknya nyaring, terus dimakan sama katanya, otomatis kan 2 kali suaranya Pak. Oke, diterima saja. Baik. Leni bisa bantu? Apa setuju atau tidak? Menurut Leni enggak. Menurut Leni paling nyaring itu paus. Ya. Paus. Paus Paulus ya? Iya kan, paus kan? Paus biru, Pak.
Oke, paus biru. Yang Pak Pendeta tahu yang ada yang biru itu cuma tenda saja loh. Tenda biru. Oke, nanti Kakak Vikaris bantu. Lalu tadi ada mana ini? Delicia ini kok ngopi terus rasanya nih. Coba silahkan Delicia tadi angkat tangan. Apa jawabnya? Mewakili Bu Dewi tadi. Setuju ya? Ya. Oke, tidak boleh cuma setuju saja, kan harus ada alasannya. Bantu alasannya. Kodok bisa bersaut-sautan. Baik, karena ya ini antara kata kodok sama dengan ngung ini susah ini. Baik, kita lanjut. Oke. Kakak Vikaris tolong bantu. Tidak setuju, Pak. Lanjut. Karena masih banyak yang lebih nyaring suaranya. Contohnya orang utan atau bisa jadi harimau. Oke, pandemi mengajak kita berpikir berbeda. Ini pembaharuan budi, sehingga kita harus explore diri kita untuk bisa memberi jawab. Apapun jawaban kita itu adalah baik adanya. Tetapi menurut penelitian yang benar sebenarnya bahwa katalah suara dari begitu binatang yang paling nyaring bunyinya. Kata. Yes. Ada yang mau usul? Karena suka makan jangkrik, Pak. Tidak. Tidak. Jangkrik juga kalah dia. Masih ingat apa tadi peribahasa terakhir apa tadi? Seperti katak dalam tempurung. Pas itu, karena kata itu di bawah tempurung, jadi dia berpikir bahwa suaranya sendiri yang paling nyaring gitu loh. Padahal, kenapa kakak ketawa Kak Vikaris? Ya, jadi jawabannya adalah kata itu merasa dirinya lah yang paling nyaring suaranya. Selama dia berada di dalam dan di bawah tempurung, betul itu gitu loh. Nah, oleh sebab itu pemuda-pemudi remaja selama dia hidup ke dalam kesendirian, seperti itulah dia pikir dirinya paling baik, paling benar semuanya. Padahal ketika dia bergabung bersama dengan yang lainnya, dia itu adalah sama, saling menguatkan. Jadi, sebagai anak muda, kita harus bisa mengeksplor diri kita untuk menjadikan diri kita akan jauh lebih baik untuk dapat mengatasi segala persoalan-persoalan hidup. Oleh sebab itulah Indonesia menaruhkan atau keluarga, gereja menaruhkan seluruh pengharapan masa depannya pada anak-anak muda. Di situ sebenarnya anak-anak muda diyakinkan. Oleh sebab itu untuk ke depan orang tua itu sudah mulai gagap. Seperti saya ini sudah tidak bisa lagi untuk memanfaatkan fasilitas yang namanya HP atau apa dan multimedia dan semua. Karena ke depan kita harus menggunakan seluruh fasilitas ini untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya? Oke. Ada ayatnya juga. Ya. Jangan engkau menjauhkan diri dari persekutuan. Nah, itu ayat Alkitabnya. Silahkan buka, kira-kira ada di mana. Selain, jangan sebut di Alkitab, itu pasti sudah ada di Alkitab. Ada yang bisa bantu? Ada di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25.
Ibrani pasal 10 ayat 25. Nah, sebelum masuk ke dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, adik-adik semua anak-anak muda, ada dua bagian sebenarnya dari pembaharuan budi ini kita bisa jadikan sebagai kekuatan baru, yakni perubahan. Nah, perubahan itu ada dua model perubahan. Coba pilih sekarang, kira-kira mana yang lebih baik, perubahan yang mana? Pak Pendeta kasih dua saja contoh. Setelah itu kasih juga komentar. Ya, perubahan pertama itu adalah ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Perubahan apa namanya itu? Silakan boleh. Ya, metamorfosis. Itu dia berubah dari yang kurang baik, katakan begitu, menjadi sangat baik. Ada kualitas baru pada dirinya, ada nilai baru yang lebih yang dia buat pada dirinya. Tetapi ada juga sebuah perubahan yang berubah dari yang sama kembali kepada yang sama. Bahkan lebih ganas lagi perubahannya. Contohnya adalah pernah lihat ular ganti kulit? Atau pernah baca atau pernah lihat di mana saja? Apa namanya itu kalau ular ganti kulit? Kalau yang tadi itu adalah metamorfosis perubahannya, kalau ular berubah ular ganti kulit, apa namanya? Ada yang tahu? Belum ya? Belum ada tahu. Ini namanya shedding. Shedding. S-H-E-D-D-I-N-G. Sebuah perubahan pada hidupnya, tetapi perubahan yang semakin jelek, begitu artinya. Makanya disebutkan ular beludak. Kalau ular itu berubah, hanya berubah kembali menjadi ular saja. Bahkan perubahannya itu adalah semakin mendeklar dirinya sebagai yang kuat dan akan memangsa yang lain. Nah, anak-anak muda dilarang seperti itu. Jadi dua model perubahan. Sebaiknya kita ini menjadi merubah diri kita, eksplor diri kita seperti ulat menjadi kupu-kupu. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dia harus bersahabat. Itulah sebabnya nilai yang kita taruhkan supaya kita bisa menjadi perubahan dalam hidup kita ini berfungsi, bermanfaat bagi yang lain. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kakak Vikaris tolong dibantu untuk adik-adik kakak. Ibrani 10 ayat 25. Sebentar Pak. Ibrani 10 ayat 25 ya. Ya, ayat 25. Oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baik, terima kasih kakak. Teman-teman, adik-adik semua, jangan ambil ketakutan kita itu pada kata-kata terakhirnya, ya, karena menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi apapun yang akan terjadi, wajib hukumnya bagi kita untuk rajin di dalam pertemuan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Sebab kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan, kita akan mati. Pasti mati itu. Nah, kematiannya itu akan terjadi seperti ular tadi. Dia berubah, tetapi situasi perubahannya tetap saja jadi ular. Bahkan semakin menakutkan.
Nah, bagaimana kita tahu siapa yang suka manggang di sini? Angkat tangan yang suka manggang, apakah manggang apa saja? Apakah daging ayam, daging sapi, ikan? Angkat tangan yang pernah manggang selain Pak Pendeta? Oke. Leni pernah manggang? Oke, Bayu. Siapa? Manggang depan gang, Pak. Oke, biar di mana saja boleh. Jangan manggang ikan. Oke, kode baik. Coba perhatikan di situ. Ketika bara itu bersama-sama dibakar, dia membara, lalu kalau ada satu saja bara itu diambil keluar dari seluruh kumpulannya, maka dia akan cepat mati. Dia akan lebih cepat mati bara itu dibanding dengan bara yang ada bersama dengan seluruh teman-temannya. Nah, ketika dia mati misalnya, coba kita kembali masukkan dia ke bara yang bersama teman-temannya, maka dia akan hidup kembali. Nah, demikianlah di dalam persekutuan itu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan baru. Kalau ada di antara kita yang keluar dari persekutuan yang dipenuhi dengan roh, maka dia akan mematikan dirinya sendiri. Nah, di dalam masa menghadapi situasi dan keadaan seperti sekarang ini, seperti Kakak Fikari sebutkan, di dalam masa-masa COVID-19 ini, tidak ada pilihan lain. Kita harus hidup di dalam persekutuan yang benar, walaupun melalui daring. Jadi dua jadi kekuatannya, kita harus merubah pola pikir kita, cara kita untuk mengambil inisiatif dalam pelayanan-pelayanan. Lalu yang berikutnya, ketika kita merubah segala sesuatunya, jangan jauhkan diri dari persekutuan, tetapi tetap dalam. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada yang mengatur liturgosnya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Minta tolong untuk Pak Vikaris buat take up semua pokok doanya. Oke. Ada yang mau didoain mungkin? Untuk teman kita aja, Titi, yang mungkin besok sudah kembali lagi ke rumahnya. Karena saya dapat kabar bahwa masa isolasinya sudah berakhir besok dan akan kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Itu aja sih mungkin. Ada lagi? Apa Kak? Ini rekaman kita. Itu tadi si Delicia chat apa? Untuk Bukur Deborah, terus rekaman Rupaka sama Esther ultah, Esther ultah. Enggak ultah, enggak Delicia yang ultah. Aja. Doa semoga request pemuda kita makin kompak. Terima kasih. Oke. Dah, ada lagi? Oke. Jadi doanya pergantian pengurus. Semoga. Dek. Ya, Kak. Doa buat kesehatan kita masing-masing dan pekerjaan dan sekolah ya semua. Kesehatan. Sip. Oke.
Berarti pokok doanya ada bangsa dan negara, gereja dan persekutuan, keluarga, pekerjaan dan pendidikan, COVID-19, juga doain buat Bu Pur, Bu Deborah, serta buat besok, buat rekaman Rupaka, dan semoga pemuda makin kompak, terus ada pergantian pengurus, dan kesehatan buat kita masing-masing. Oke, Bisa, Kak? berhubung ada Pak Bayu, nggak mau dibantu sama Kak Bayu. Kenapa, Kak? Berhubung ada Kak Bayu kan majelis pemuda, dibagi pokok doanya. Oh, bagi. Boleh aja sih. Boleh aja, tapi kalau Kak Bayu Ya, mau. apa aja? Mau dong. Bangsa negara. Apa aja? Bangsa dan negara, Ya. semua nih. Bagi. Bangsa dan negara, gereja dan persekutuan, keluarga, pekerjaan, serta pendidikan, dan COVID-19. Terus, yang buat Bu Pur, Bu Deborah, rekaman Rupaka, semoga pemuda makin kompak, serta pergantian pengurus dan kesehatan masing-masing itu Kak ini. Ayo, Steph. Jadi dibagi. Oke. Sip. Tidak di Kak Bayu dulu ya. Ya, bangsa negara, Bangsa dan pendidikan dan pekerjaan, gereja dan terus persekutuan. persekutuan dan COVID ya. Sip. Oke. Ayo teman-teman, kita bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, kami pemuda-pemudi GKPB Tiberias ya Tuhan, bisa mengadakan ibadah pemuda ya Tuhan yang berjalan dengan hikmat dan baik ya Tuhan. Dan Engkau sertai kami ya Tuhan, walaupun kami terbatas dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi hati kami tetap menuju satu arah ya Tuhan, yaitu ke arah-Mu ya Tuhan. Dan puji syukur ya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman yang luar biasa ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta ya Tuhan, sehingga bisa bagi kami menjadi motivasi kami ke depannya, bisa menjadi kekuatan yang meneguhkan kami dalam pelayanan, persekutuan, khususnya di pemuda ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu ini berdoa ya Tuhan, untuk bangsa negara ini ya Tuhan, yang sekarang sedang mengalami krisis ya Tuhan, kami mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi ya Tuhan, ya, sehingga rakyat banyak yang menderita diakibatkan karena pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan setiap pejabat-pejabat ya Tuhan, berkati juga sertai pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, Presiden ya Tuhan, menjalankan tugas mereka masing-masing dengan seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga bisa mencatatkan ya Tuhan, sehingga rakyat Indonesia ya Tuhan khususnya bisa menjalani masa ini dengan baik ya Tuhan, sehingga bisa terlepas dari masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu doa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan dan pendidikan yang pemuda-pemudi ini ambil ya Tuhan, kiranya Engkau sertai ya Tuhan setiap langkah kami ya Tuhan dalam pendidikan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak yang cerdas ya Tuhan, dan tentunya membanggakan gereja dan juga membanggakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga membanggakan orang tua kami ya Tuhan. Dan juga setiap pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan, walaupun kami tahu ya Tuhan, sekarang di masa yang sulit ini ya Tuhan, kami sulit untuk bekerja ya Tuhan, sulit untuk mendapatkan uang ya Tuhan, tetapi Engkau selalu menyertai kami Tuhan, Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan ya Tuhan, karena kami tidak akan kekurangan seperti burung pipit ya Tuhan, Engkau pelihara, tidak Engkau selalu berikan makanan tanpa mereka merasakan khawatir ya Tuhan. Hamba-Mu ini juga berdoa untuk persekutuan di pemuda, di kaum ibu, kaum bapak,
lansia dan juga majelis dan tentunya jemaat ya Tuhan, sehingga berjalan dengan lancar setiap kegiatan yang kami akan ambil ke depannya Tuhan, dan juga setiap persekutuan-persekutuan yang kami akan lakukan ya Tuhan, sehingga kami benar-benar melakukannya itu dengan penuh sukacita dan penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Nama-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk masa COVID ini ya Tuhan, sehingga masa COVID ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup dengan normal ya Tuhan, dan juga kami bisa menjalankan hari-hari kami seperti biasanya, dan tentunya kami rindu bisa bergereja kembali ya Tuhan, rindu memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan di gereja ya Tuhan, dan juga mendengarkan firman-firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu menyatukan hati. Kami berdoa khususnya bagi Ibu Deborah, Ibu Pur. Kami juga mau berdoa untuk Titi yang saat ini ada dalam keadaan kurang enak badan, sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan di dalam proses pemulihan mereka. Engkau yang kiranya turut bekerja melalui obat-obatan dan perawatan yang dilakukan. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang juga tolong kami, agar kami tidak hanya berdoa di sini, namun dalam masing-masing doa malam kami, doa pagi kami pun dapat mendoakan kebaikan dan kesehatan mereka. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk persiapan rekaman Rupaka yang akan dilangsungkan pada awal September. Engkau yang memberkati setiap persiapannya, khususnya kesehatan, anak-anak muda Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan. Dan kiranya juga Engkau yang sertai hamba-Mu di dalam persiapan memberitakan firman. Allah yang Maha Kasih, kiranya Engkau yang memberikan kami anak-Mu hikmat, sehingga di dalam masa-masa COVID ini, kami dapat tetap menjadi teladan yang baik. Khususnya kiranya Tuhan, Engkau yang tolong para pengurus pemuda di dalam menjadi teladan bagi anggota pemuda. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati, memberikan hikmat kepada mereka. Kiranya Engkau yang tolong juga agar hari lepas hari tidak ada di antara kami yang membicarakan orang lain di belakang. Kiranya juga Engkau yang tolong sehingga Roh Kudus-Mu yang merangkul hati kami yang saat ini mungkin masih memiliki rasa benci, rasa dendam. Kiranya Tuhan, Engkau yang ajarkan kami agar kami dapat terus melayani-Mu dengan kasih. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, ajarkanlah kami sehingga kami tidak hanya beribadah pada saat ini, namun ajarkanlah kami ya Tuhan sehingga kami dapat beribadah dengan kesungguhan hati dalam keseharian kami. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat sehingga kami di masa muda kami dapat menjadi teladan yang baik di dalam perkataan, perbuatan, dan apa yang kami pikirkan. Agar kami tidak memikirkan diri kami sendiri, namun juga kami memikirkan banyak orang di sekeliling kami, kesehatan mereka. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga memohon berkat penyertaan Tuhan bagi jemaat GKPB Tiberias Kepaon, di mana setiap minggunya, mungkin ada di antara kami yang tahu, mungkin juga ada di antara kami yang tidak tahu bahwa setiap minggu jumlah jemaat Tuhan di Tiberias yang mengalami COVID bertambah terus. Minggu ini ada, minggu yang lalunya ada. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami sebagai pengurus pemuda, kami sebagai anak-anak Tuhan, dapat ikut serta menolong mereka yang saat ini ada dalam keadaan COVID. Ajarilah kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami tidak berhenti di sini, namun terwujud di dalam tindakan nyata kami. Bagi mereka yang saat ini hidup tersingkirkan, terkucilkan,
dan tidak ada yang peduli. Kiranya Engkau yang tolong kami agar kami dapat peduli pada mereka. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami, dan kiranya melalui kesehatan yang kami terima hari lepas hari, Engkau yang juga ajarkan kami agar kami dapat melalui hari demi hari dengan penuh syukur. Meskipun berat, meskipun kami harus beradaptasi dengan banyak hal, namun ajarilah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti firman Tuhan yang sama-sama kami dengarkan pada malam hari ini yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Sudiana. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa syafaat kami pada malam hari ini. Doa syafaat kami pada malam hari ini kami dasarkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Kak Yosef dan Kak Bayu. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu buah pujian sebagai pujian penutup kita. Bila topan keras melanda hidupku. Oh ya, Hai bangkit bagi Yesus. Sorry. Untuk doa berkat, bisa tolong Pak Pendeta Sudiana untuk memimpin kita dalam doa berkat. Ya, baik, kita menenangkan diri. Kita doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Boleh foto bersama Pak Pendeta mungkin. Bilang
Terus pakai Elis mana? Kak Delisha yang Oh iya. foto Harus pakai masker ya? berdua tadi. Pakai masker. Delisha yang foto atau Esther ya? Sabar. Esther hitung. Oh, Esther yang hitung, oke. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalian kelihatan? Yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Lagi. Lagi. Oke. Udah. Cukup. Lagi atau tidak? Sudah. Selamat malam minggu. Minggu Pak Pendeta, terima kasih atas firman. Terima kasih kembali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat malam minggu. Malam minggu. Pizzanya mana Kak Deli? Ingat protokol kesehatan ya. Enggak. Katanya. Pizzanya mana kata Esther? Siapa? Esther. Ini masih ada sisa? Oke Pak, gojekin. Oh ya. Pasti Pak. Makasih. Alamatnya di mana? Di GKPB Tiberias. Oh ya, ambil di sebelahnya ya. Saya titip ke Bianca aja ya. Iya. Ya. Bianca. Ambil di sini aja guys. Apa itu? Oke. Pizza Kak. Oh, Pizza cap lilin. Kita yang terakhir paling enak.